Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my name is Naijadina Zahra from Tenfaida IPS Islamic High School Mentari Makarawang. Represent the result of scientific issue in Thailand. Bagaimana perang Rusia dan Ukraina dari sudut pandang sosial? Sebelumnya saya akan menjelaskan kronologi terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Penjelasan yang pertama, pada tahun 1922, daerah Eropa Timur masih dalam kesatuan Uni Soviet, termasuk Rusia dan Ukraina. Tahun 1939 sampai 1945 terjadilah Perang Dunia Kedua. Uni Soviet dan Amerika bekerjasama untuk menghancurkan beberapa negara, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia, lalu dimenangkan oleh Uni Soviet. Setelah perang tersebut, terjadilah Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika, dikarenakan persaingan teknologi. Tahun 1991, Amerika membuat pasukan yang bernama NATO, terdiri dari Amerika sendiri dan dari beberapa negara Eropa, sekaligus berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika dengan sendirinya. Berikut adalah riwayat kepemimpinan negara Ukraina. Yang pertama ada Viktor Yushchenko, menjabat sebagai presiden pada tahun 2004 sampai 2010. Dan yang kedua ada Viktor Yanukovych, menjabat sebagai presiden pada tahun 2010 sampai 2014. Dan yang terakhir ada Volodymyr Zelensky, menjabat sebagai presiden pada tahun 2019 hingga saat ini. Berikut penjelasan konflik yang pertama. Sebelumnya, negara Ukraina dan Rusia masih berhubungan baik. Pada masa jabatan Presiden Viktor Yushchenko, presiden tersebut ingin Ukraina bergabung dengan NATO. Hal itulah yang membuat Rusia merasa terancam, karena NATO sendiri adalah musuh bagi Rusia. Tahun 2010, masa jabatan Viktor Yanukovych tidak bertahan lama dan dilengsarkan oleh warga Ukraina pada tahun 2014, dikarenakan presiden tersebut tidak memiliki tujuan yang pasti antara memilih pro-Rusia atau pro-Barat. Akibat lengsernya presiden tersebut, Ukraina terbagi menjadi dua kubu, yaitu 1. Kubu pro-Ukraina dan 2. Kubu pro-Rusia. Pada tahun 2019 hingga sekarang, lagi-lagi Ukraina mengganti presidennya menjadi Volodymyr Zelensky. Presiden tersebut ingin bergabung dengan NATO, tetapi NATO belum menyetujui Ukraina sebagai anggotanya. Rusia yang merasa makin terancam segera mengerahkan pasukannya ke perbatasan Ukraina. Penjelasan konflik yang kedua, Rusia meminta NATO untuk tidak memperluas sampai ke Eropa Timur. Jika tidak, Rusia mengancam akan menyerang negara Ukraina. Pada Februari 2022, pasukan Rusia turun ke wilayah yang ingin bebas dari Ukraina dan mulai menyerang kota-kota besar termasuk ibu kota Ukraina. Ketika itu, Ukraina ingin meminta bantuan ke Batalia Azov yang terkenal rasis dengan ras Rusia. Hal itulah yang membuat Presiden Rusia murka karena perbuatan Ukraina. Apa yang menyebabkan Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia? Meski terlahir di wilayah yang sama, mereka memiliki perbedaan yang sangat jauh dari segi sejarah hingga kehidupan politiknya. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengklaim bahwa keduanya adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Klaim ini dibantah oleh negara Ukraina sendiri. Berikut adalah peta Uni Soviet dan Ukraina. Peta yang pertama adalah peta Uni Soviet pada tahun 1922. Peta yang kedua adalah peta Ukraina sebelum konflik pada tahun 1991. Dan peta yang ketiga adalah peta Ukraina setelah terjadinya konflik pada tahun 2022. Berikut negara yang memiliki hubungan kerjasama dari kedua negara tersebut. Negara yang berhubungan dengan negara Ukraina ada Amerika, Polandia, Prancis, Kanada, dan Jepang. Sedangkan negara yang berhubungan dengan Rusia ada Suriah, Cina, Iran, Venezuela, dan Kuba.
Komoditas pertanian dan pertambangan yang dihasilkan kedua negara tersebut antara lain ada minyak, diproduksi 11 juta barel per hari pada tahun 2021. Yang kedua, ada aluminium, diproduksi 3,8 juta ton aluminium pada tahun 2021. Dan yang terakhir ada nikel, diproduksi 193,6 ribu ton nikel pada tahun 2021. Negara mana saja yang paling terkena dampak akibat perang Ukraina dan Rusia? Dan apa komoditas ekonomi yang mempengaruhi perekonomian global? Berikut penjelasannya. Komoditas yang mempengaruhi ekonomi global akibat tragedi Rusia dan Ukraina salah satunya adalah minyak bumi. Karena serangan Rusia ke Ukraina telah mempengaruhi harga minyak dunia. Rusia sendiri merupakan negara yang kaya dengan sumber daya energi. Sedangkan negara yang paling terkena dampak yaitu negara Iran dan negara Cina. Berikut ada ayat Al-Quran yang berkaitan tentang konflik Ukraina dan Rusia. Dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 1-5 yang berarti Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa aja yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan oleh bangsa Persia di negeri yang dekat dengan kota Makkah, yaitu negeri Syria. Beberapa tahun kemudian, setelah mereka dikalahkan, maka bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia sebagai balasan atas kekalahan itu. That's enough for me. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.